Cita Waga, syair ke-35. Cerita terjadinya syair ini dalam kisah seorang biku tertentu. Suatu ketika 60 biku setelah mendapatkan cara bermeditasi dari Sang Buddha, pergi ke desa Matika di kaki sebuah gunung. Di sana, Matika Mata, ibu dari kepala desa, memberikan dana makanan kepada para biku. Matika Mata juga mendirikan sebuah wihara untuk para biku bertempat tinggal selama musim hujan. Suatu hari, Matika Mata bertanya kepada para biku perihal cara-cara bermeditasi. Biku-biku itu mengajarkan kepadanya bagaimana cara bermeditasi dengan 32 unsur bagian tubuh untuk menyadari kerapuhan dan kehancuran tubuh. Matika Mata melaksanakannya dengan rajin dan mencapai 3 maga dan pala bersamaan dengan pandangan terang analitis dan kemampuan batin luar biasa sebelum para biku itu mencapainya. Dengan munculnya berkah maga dan pala, ia dapat melihat dengan mata batin. Ia mengetahui para biku itu belum mencapai maga. Ia juga tahu bahwa biku-biku itu mempunyai cukup potensi untuk mencapai arahat, tetapi mereka memerlukan makanan yang cukup dan penuh gizi, karena tubuh yang lemah akan mempengaruhi pikiran untuk berkonsentrasi. Maka Matika Mata menyediakan makanan pilihan untuk mereka. Dengan makan makanan yang sesuai dan pengendalian yang benar, para biku dapat mengembangkan konsentrasinya dengan benar dan akhirnya mencapai arahat. Akhir musim hujan, para biku kembali ke wihara Jetawana, tempat bersemayam Sang Buddha. Mereka melaporkan kepada Sang Buddha bahwa mereka semua dalam keadaan kesehatan yang baik dan menyenangkan. Mereka sudah tidak khawatir perihal makanan. Mereka juga menceritakan Matika Mata mengetahui pikiran mereka dan menyediakan serta memberi mereka banyak makanan yang sesuai. Seorang biku yang mendengar pembicaraan mereka tentang Matika Mata memutuskan untuk melakukan hal yang sama, pergi ke desa itu. Setelah memperoleh cara-cara meditasi dari Sang Buddha, ia tiba di wihara desa. Di sana, ia menemukan bahwa segala yang diharapkannya sudah dikirim oleh Matika Mata, umat yang dermawan. Ketika biku itu mengharap Matika Mata datang, ia datang ke wihara dengan pilihan banyak makanan. Sesudah makan, biku itu bertanya kepada Matika Mata apakah ia bisa membaca pikiran orang lain. Matika Mata mengelak dengan pertanyaan balasan. Orang yang dapat membaca pikiran orang lain berkelakuan semakin jauh dari sang jalan. Dengan terkejut, biku itu berpikir, mungkinkah saya berkelakuan seperti perumah tangga yang terikat pikiran tidak suci dan sungguh-sungguh mengetahuinya? Biku itu khawatir terhadap umat dermawan tersebut dan memutuskan kembali ke wihara Jetawana. Ia menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa ia tidak dapat tinggal di desa Matika karena ia khawatir bahwa umat dermawan yang setia itu mungkin melihat ketidaksucian pikirannya. Sang Buddha kemudian berkata kepada biku itu untuk memperhatikan hanya pada satu hal, yaitu mengawasi pikiran. Beliau juga berkata kepada biku itu untuk kembali ke wihara desa Matika, tidak memikirkan sesuatu yang lain, tetapi hanya pada objek meditasinya. Biku tersebut kembali ke desa Matika. Umat dermawan itu tetap memberikan dana makanan yang baik kepadanya seperti yang dilakukannya kepada para biku lain. Dan biku itu melaksanakan meditasi dengan tanpa rasa khawatir lagi. Dalam jangka waktu yang pendek, biku itu mencapai tingkat kesucian arahat. Berkenaan dengan biku itu, Sang Buddha membabarkan syair berikut ini.
sukar dikendalikan pikiran yang binal, dan senang mengembara sesuka hatinya, adalah baik untuk mengendalikan pikiran. Suatu pengendalian pikiran yang baik akan membawa kebahagiaan. Para biku yang berkumpul pada saat itu mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir.